Tapi pada di era pandemi malah campur baur nih, bisa hadapin laptop, 3 laptop, ada diklat, ada Vicon ini, ada Vicon ini, kemudian belum lagi ngurus pembelajaran. Hai, berjumpa lagi dengan Rastamade Berbagi Literasi. Kali ini kita berbagi literasi tentang inspirasi di era pandemi, bagaimana guru melakukan aktivitas. Karena di luaran sana ada banyak netizen yang bertanya bahwa di era pandemi masa sih guru makan gaji buta. Ya, jadi gajinya buta juga ya. Itu kenapa tak banyak kegiatan, itu siswanya seolah-olah libur, tidak belajar. Tapi ini bukan pembenaran ya, kita belajar pada dua sisi. Kalau boleh memilih, beberapa teman guru mengatakan mendingan kita belajar secara offline gitu. Loh, kok demikian? Ya, persoalannya kalau kita belajar offline, begitu kita ada kegiatan diklat, maka kita cukup kasih tugas saja anak-anak, kemudian kita diklat ya, fokus diklat tuh. Tapi pada di era pandemi malah campur baur nih, bisa hadapin laptop, 3 laptop, ada diklat, ada Vicon ini, ada Vicon ini, kemudian belum lagi ngurus pembelajaran. Ya, intinya lebih susah mengajarnya secara online dan lebih sibuk ya. Dan lebih sulit Anda membagi pekerjaan di rumah kemudian pekerjaan di sekolah. Kalau dulu jelas jam mengajarnya di sekolah bisa diatur gitu. Belum lagi kalau sekarang kan beberapa guru-guru yang memang expert di bidangnya, yang sebagai pejuang-pejuang pendidikan ya harus mengunjungi siswa, karena PJJ, pembelajaran jarak jauh itu, beberapa siswa juga mengalami kendala, utamanya di desa-desa ya, yang nggak ada sinyal lah, ya HP-nya nggak support. Nah, gimana mereka? Kita harus ampuh untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai di era ini. Ini bukan pembenaran dari sisi guru, tapi dari sisi orang tua banyak juga yang mengatakan bahwa saat ini yang sibuk ngajar itu adalah orang tua. Guru cukup kasih tugas gitu kan. Nah, kemudian guru terima gajinya. Ya, apa loh, itulah sesi yang ada aja, perdebatan yang ada. Tapi yang perlu saya klarifikasi di Rastamade Berbagi Literasi ya, karena pada saat ini guru-guru kita juga sedang berjuang untuk memulai sebuah paradigma baru pembelajaran. Mereka harus mengubah mindset mereka dari pembelajaran tatap muka menuju ke pembelajaran daring dan bahkan hibrid ya, gabungan. Dia harus membuat modul juga. Dan seperti tadi ya, ada beberapa kegiatan yang mestinya fokus di satu kegiatan. Misalkan ada video conference berkaitan dengan diklat, dia ada PPG-nya sekaligus, kemudian ya belum lagi dia harus menyiapkan mendampingi siswa secara online, karena tidak semua siswa bisa online. Artinya tugas yang tadinya hanya satu pada saat offline dulu ya, itu sekarang menjadi bermacam dan harus mengembangkan ide kreativitas. Sehingga beberapa teman guru mengatakan, kalau boleh memilih, saya harus belajar mengajar secara tatap muka, karena belajar secara online, mengajar secara online jauh tugasnya lebih berat dan kelihatannya nggak bekerja ya, kelihatannya nggak bekerja. Di luaran sana nggak kelihatan nggak bekerja, sehingga kita dianggap makan gaji buta. Tapi begitu mengambil pekerjaannya, waduh, luar biasa. Itu pendapat dari beberapa guru, dan Anda bisa lihat kesibukan saya siang satu ini. Semangat pagi luar biasa. Jadi pagi hari ini kita akan berikan semangat bahwa pagi tetap semangat luar biasa. Jadi SMK Pusat Keunggulan saat ini mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengembangkan sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu kita dan bersama teman-teman yang sebagai penggerak bangsa di bidang vokasi, di bidang pendidikan, karena vokasi kuat akan menguatkan Indonesia, kita bisa melakukan kegiatan walaupun seperti ini. Contohnya dari saat ini saya mengikuti 2 Vicon sekaligus, dan bagaimana caranya berkonsentrasi supaya bisa tetap fokus ya. Jadi kita
tetap melakukan konsentrasi kita pakai satu headset saja untuk mendengarkan yang satu sumber, kemudian dan mendengarkan sumber dari yang lainnya. Nah, ini kita akan mendapatkan pengetahuan yang kemudian kita catat, yang kita bisa bagi. Jadi pada saat ini Pak Direktur Dirjen Vokasi kita, Pak Wikan, menyampaikan bahwa SMK Pusat Keunggulan itu ya bukan aspek administrasi saja yang dipentingkan, juga bukan aspek programnya ya, tetapi harus merupakan dalam tanda kutip percomblangan, itu perkawinan, itu nikah massal antara SMK penggerak dengan IDUKA dan juga dengan perguruan tinggi. Nah, artinya pada saat kita sekarang berkolaborasi di abad ini untuk membangun kekuatan kita, untuk memerdekakan sistem pendidikan kita, kerjasama antara sekolah di SMK, sekolah vokasi, dengan pendidikan tinggi di vokasi, dan juga kerjasama dengan industri. Dan selanjutnya nanti ada program D2 Fast Track dan lain sebagainya. Jadi kita di SMK Penggerak itu didampingi oleh IDUKA, didampingi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu ya, dan juga didampingi oleh perguruan tinggi. Ya, pada saat ini kita akan mengikuti seperti ini, contohnya ada Vkon in-house training dengan teman-teman di sekolah, ada Vkon dengan direktorat, dan nanti bisa jadi juga ada Vkon dengan perguruan tinggi, dan bisa jadi ada Vkon dengan IDUKA. Nah, ini kita harus dikelilingi asalkan perangkatnya lengkap. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat kita bisa membangun sistem pendidikan yang memerdekakan dan lebih kuat semangat kita di pandemi saat ini. Walaupun pada masa PPKM ya, kita belajar dari rumah, kita memberikan motivasi teman-teman dari rumah untuk sebuah semangat yang memerdekakan bahwa SMK pasti bisa, SMK hebat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dalam profil pelajar Pancasila yang kita wujudkan. Yang pertama, kita melatih anak-anak kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bagaimana mereka berkebinekaan global untuk saling menghargai. Kemudian bagaimana mereka nanti bisa bergotong royong, sama-sama menguatkan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, saat ini saya tunjukkan sampel gimana caranya membuat kreativitas walaupun kita ada di rumah dengan berbagai posisi. Sambil mengikuti Vkon ini, saya rekam dan kemudian kita share di Rastamade Berbagi Literasi. Salam SMK kuat, menguatkan Indonesia. Wujudkan profil pelajar Pancasila. Lakukan review kurikulum. Kemudian dengarkan apa yang disampaikan dari direktorat yang menjadi stakeholder kita. Kemudian perhatikan pendamping kita dari perguruan tinggi, dan juga perhatikan pendamping kita dari industri. Jadi semua akan memberikan masukan dan kita bergerak bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama untuk kembali lagi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Merdeka! Demikian ilustrasi kita pada hari ini ya, khusus membahas bukan sebuah pembenaran bahwa guru tidak makan gaji buta. Selamat Educare, semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Salam.